Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Jadi pada pembelajaran kali ini kita membahas persamaan polinomial, di mana kita akan menyelesaikan persamaan polinomial. Oke, kita langsung aja ke contohnya ya. Yang A, tentukan himpunan penyelesaian persamaan dari x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, yang pertama perhatikan dulu konstantanya. Jadi perhatikan konstantanya, lihat faktor pembentuk 6 ini. Bisa jadi plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, sampai plus minus 6. Dari semua faktor ini, silahkan nanti dicoba yang mana yang menghasilkan 0. Jadi dari semua faktor ini diperoleh X sama dengan negatif 1 yang merupakan faktornya. Oke, kita mulai dari kita faktorkan ya. Perhatikan dari koefisien x pangkat 3 1, koefisien x pangkat 2 negatif 4, koefisien x pangkat 1 1 dan 6. Faktornya negatif 1, 1 turun, 1 kali negatif 1 negatif 1, tambahkan negatif 5, negatif 1 kali negatif 5 5, ditambahkan 6 ya. 1 kali negatif 6 negatif 6, kita jumlahkan hasilnya 0. Jadi ini merupakan faktornya. Jadi faktornya berarti x min 1 dikali x kuadrat min 5x ditambah 6 sama dengan 0. Ini tinggal kita faktorkan sendiri. Jadi x min 1 dikali x, faktor dari 6 min 2, sini min x min 3 sama dengan 0. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya x sama dengan 1 atau x sama dengan 2 atau x sama dengan 3. Jadi ada 3 himpunan penyelesaiannya. Oke ya, bisa dipahami ya. Sekarang yang B. Jika setengah merupakan salah satu faktor dari persamaan 2x pangkat 3 dikurang 9x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 sama dengan 0, maka kita langkah pertama adalah menggunakan cara Horner, di mana kita faktorkan dulu, di mana koefisien 2x pangkat 3 2, x pangkat 3 2, x pangkat 2 negatif 9, x pangkat 1 2, konstantanya 1. Di sini setengah ya. Turunkan di sini 2, berarti setengah kali 2 berarti 1, tambahkan negatif 8, negatif 8 kali setengah negatif 4, tambahkan jadi negatif 2, lalu setengah kali negatif 2, negatif 1, sisanya adalah 0. Oke, jadi di sini kalau kita faktorkan x min setengah dikali dari 2x kuadrat dikurang 8x dikurang 2 sama dengan 0. Oke, sekarang kita akan tentukan faktor dari ini dulu. Jadi pembuat himpunan penyelesaiannya itu x sama dengan setengah atau nanti faktor dari ini. Kita sederhanakan, di mana 2x kuadrat dikurang 8x dikurang 2 sama dengan 0. Kita bagi 2 semuanya. Jadi x kuadrat min 4x min 1 sama dengan 0. Oke, di sini karena dia tidak bisa difaktorkan dengan cara pemfaktoran, jadi kita gunakan rumus ABC, di mana x1 2 sama dengan min b plus minus akar b kuadrat min 4ac per 2a, di mana min b-nya min b, berarti min 4 plus minus akar b kuadratnya min 4 kuadrat min 4c-nya min 1 ya, berarti dia per 2a, a-nya 1. Hasilnya adalah 4 plus minus akar min 4 kuadrat 16 min 4 kali min 1 berarti 16 tambah 4 20 per 2 sama dengan 4 plus minus akar 20 kan 2 akar 5 ya per 2. Coret berarti dia 2 plus minus akar 5. Jadi himpunan penyelesaiannya itu x1-nya tadi x-nya sama dengan 1, x sama dengan 2 plus akar 5 atau 2 min akar 5. X-nya sama dengan 2 min akar 5. Oh, ini plus saja. Oke, bisa dipahami ya. Maksudnya seperti itu. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yaitu hubungan akar-akar polinomial dengan koefisien suku. Oke, jika persamaan umumnya P0 x pangkat n, P1 x pangkat n min 1, tambah P2 x pangkat n min 2, ditambah sampai Pn min 1, x pangkat 1 ditambah Pn sama dengan 0. Oke, dari berlaku hubungan berikut. Jadi yang pertama, upayakan x pangkat n itu koefisiennya 1. Jadi semuanya yang atas ini kita bagi dengan P0. Jadi semuanya dibagi menjadi P0 sehingga bentuknya seperti ini. X pangkat N ditambah P1 per P0 X pangkat N min 1 ditambah P2 per P0 X pangkat N min 2 ditambah
sampai Pn min 1 per P0 X pangkat 1 ditambah Pn per P0 sama dengan 0. Berlaku hubungan, jadi X1 ditambah X2 sampai Xn itu negatif 1 pangkat 1 dikali P1 per P0. X1 kali X2, X2, X3 sampai Xn min 1, Xn itu sama dengan negatif 1 pangkat 2 dikali P2 per P0. Dan seterusnya sampai X1, X2, X3 sampai dikali Xn itu sama dengan negatif 1 pangkat N per dikali Pn per P0. Oke, ini agak ribet kalau kita lihat bentuk umumnya, lebih enak kita melihat ke contoh soalnya. Oke, jadi kalau di X pangkat 3 berarti akar-akarnya itu ada 3, X1, X2, X3 ya. Jadi yang pertama kita lihat dulu yang A. Yang A ini kita lihat di mana X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan berapa. Perhatikan, karena dia koefisiennya 3, berarti kita bagi 3 dulu semuanya. Oke ya, berarti dia 3 X pangkat 3 ditambah 5 X kuadrat dikurang 26X ditambah 8 sama dengan 0. Berarti kita bagi 3 semuanya, di mana X pangkat 3 ditambah 5 per 3. 5 per 3X kuadrat dikurang 26 per 3X ditambah 8 per 3 sama dengan 0. Jadi kita bisa hitung X1 tambah X2 tambah X3. Di mana X1 tambah X2 X3 itu negatif 1 pangkat 1 dikali P1 kan P1-nya ini tadi, P1-nya 5. 5 per P0-nya 3 gitu. 3. Langsung aja atau lihat koefisien ininya aja gitu ya. Terus X1 dikali X2 ditambah X2 dikali X3 ditambah X1 dikali X3 gitu ya. Ditambah gitu X1 kali X2, X2 kali X1 kali X2, X2 kali 2 kali X3 ditambah X1 kali X3 itu sama dengan negatif 1 pangkat 2, negatif 1 pangkat 2 dikali P2 per P0. P2-nya lihat nih, 20, negatif 26 per 3 gitu ya. Jadi min 26 per 3. Kalau ini langsung aja min 5 per 3. Oke, kalau dia langsung kalikan ketiganya, X1 kali X2 kali X3 sama dengan negatif 1 pangkat 3 dikali ini mana koefisiennya 8 per 3. Berarti min 1 kali 8 per 3 sama dengan min 8 per 3. Oke, seperti itu ya. Terus selanjutnya soal nomor 2 bagaimana? Kalau diketahui persamaan suku banyak, soal nomor 2 di sini X pangkat 3 dikurang 9X ditambah M sama dengan 0. Dimana kita tahu X1 ditambah X2 tambah X3 langsung aja min B per A. Min B per A. Jadi min 1 dikali koefisien dari X pangkat 2. Tidak ada koefisien X pangkat 2 di sini jadi 0 per A-nya 1. Oke, sama dengan 0 ya. Di X1 tambah X2 tambah X3 sama dengan 0. Dimana diketahui X2 akarnya kembar, berarti anggap aja X1 sama dengan X2 ya. Kalau X1 sama dengan X2, karena akarnya kembar yang A, nomor 1 dulu. Jadi kalau X1 tambah X2, berarti sini kita ubah ke X1 semuanya. X1 tambah X1 ditambah X3 sama dengan 0. Berarti 2X1 sama ditambah X3 sama dengan 0. Gini aja. Oke, kita arahkan. Sorry, ini agak kecak-kacakan. Jadi gitu sudah dapat. Terus yang kedua, kita cari kita tahu X1 dikali X2 ditambah X1 kali X3 ditambah X2 kali X3 itu sama dengan mana nih di sini? Min C per A, C ya. C min 9 koefisien dari X-nya. Berarti dia min 9, min 1 pangkat 2 dikali min 9. Berarti di hasilnya adalah min 9. X1 kali X2 tadi karena X1 sama dengan X2 diubah jadi X1 kuadrat. X1 kali X3 ditambah X2 kali X3, X2 nya ganti X1. Ini sama dengan X1 dikali X3. Jadi X1 kuadrat ditambah 2X1 X3 sama dengan negatif 9. Oke, kita dapat ini. Nah, yang kedua, di mana X1 dikali X2 dikali X3 itu sama dengan negatif M, di mana X1 sama dengan X2, X2-nya ganti X1 kali X3 atau sama dengan negatif M. Berarti X1 kuadrat kali X3 sama dengan negatif M. Oke, ini yang ditanya adalah M-nya. Selanjutnya, kita akan coba
Bagaimana menentukan nilai M-nya? Kita ini persamaan satunya ini, persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Jadi yang pertama kita lakukan operasi pada persamaan 1 dan persamaan 2 dulu. Persamaan 1 dan persamaan 2 kita lakukan. Boleh kita ganti X1-nya, kita ganti lebih enaknya X3 itu dengan X1 aja ya. Jadi di sini kita ubah berarti X3 sama dengan min 2X1. Min 2X1. Kita ganti ke sini jadi X1 kuadrat ditambah 2X1 X3 sama dengan min 9. X3 nya kita ganti X1. X1 kuadrat ditambah 2 min 2X1 sama dengan min 9. Waduh, nggak muat, kita taruh di sini aja ya. Nah, di sini aja. Dimana X1 kuadrat, dimana tuh enaknya? Jadi sini X1 kuadrat dikurang 4X1 gitu ya. Ini ada X1-nya 2X1, ini 2X1, ini 2X1 dikali min 2X1. Salah saya Bapak ini. Oke, min 2X1. Nah, di sini. Jadi min 4X1 kuadrat sama dengan min 9 gitu ya. Jadi perhatikan bahwa sini min 3X1 kuadrat sama dengan min 9. Berarti X1 kuadrat sama dengan 3. Berarti X1 itu sama dengan plus minus akar 3. Itu dapatlah X1 sama dengan plus minus akar 3. Sekarang kita mau cari X2. X2 sama dengan X3 sama dengan 2 negatif 2 X1. Berarti negatif 2 kali plus minus akar 3. Atau hasilnya adalah plus minus 2 akar 3. Oke, X1, X3 dapat. Karena ditanya M, berarti M itu sama dengan ini M-nya ya. Kita tinggal ganti di mana X1 kuadrat jadi negatif M sama dengan X1 kuadrat plus minus akar 3 kuadrat dikali X3. X3-nya itu ada plus minus 2 akar 3. Ini kan kuadrat jadi 3 aja. 3 dikali plus minus 2 akar 3. Sama dengan 6 plus minus 6 akar 3. Oke, itu dia untuk nilai M-nya. Sekarang tugas kalian bagaimana kalau kedua akarnya berlawanan. Oke ya, silahkan dicoba di rumah. Sekian pembahasan materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.